deng 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 deng. Ahlan wa sahlan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi di channel Yuliana N. Oke, di video kali ini saya memenuhi tugas dari mata kuliah sosiologi dengan dosen pengampu Bapak Wirahadi Kusuma. Dan di sini sebelumnya perkenalkan, nama saya adalah Yuliana. Saya dari Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Prodi Bimbingan dan Konseling Islam kelas 1A. Baik, semoga video ini dapat bermanfaat dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Baik, pertanyaannya yang pertama adalah jelaskan apa pengertian dari sosiologi menurut bahasa dan istilah dan apa manfaat jika kita mempelajari sosiologi. Baik, jadi Sosiologi menurut bahasa itu berasal dari bahasa Latin, yaitu socius, yang artinya adalah teman atau kawan. Nah, kemudian yang satunya lagi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu logos, yang artinya adalah ilmu. Jadi, menurut istilah dapat kita artikan bahwa sosiologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang masyarakat, baik interaksi kepada masyarakat atau gejala-gejala yang ada di masyarakat. Nah, sedangkan di sini menurut para ahli, yaitu saya mengambil dari Warren sama Rucek. Nah, beliau mengemukakan bahwa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antar manusia pada kelompok sosial. Nah, sampai sini paham dari pengertian dari sosiologi, baik dari bahasa, istilah, ataupun menurut para ahli. Paham? Alhamdulillah. Nah, selanjutnya, saya mau tanya nih sama teman-teman semua. Teman-teman tahu nggak siapa itu Bapak Sosiologi? Ada yang tahu? Siapa? Iya, benar sekali. Bapak Sosiologi adalah Auguste Comte. Nah, beliau ini Bapak Sosiologi yang kebangsaan Prancis. Nah, menurut beliau, sosiologi itu dalam bukunya yang sangat terkenal, yaitu Cross of Positive Philosophy. Sosiologi itu adalah ilmu yang mempelajari masyarakat, kemudian gejala-gejala yang ada di masyarakat dan lingkungannya. Nah, teman-teman, dari semua tadi dapat kita simpulkan bahwa sosiologi itu adalah ilmu yang mempelajari masyarakat, kemudian interaksi masyarakat, baik interaksinya itu individu kepada individu atau individu kepada kelompok, dan interaksi kepada lingkungan sekitarnya. Nah, setelah kita mempelajari sosiologi, kemudian maka kita akan tahu apa sih itu manfaat dari mempelajari sosiologi. Ada yang tahu nggak manfaat dari mempelajari sosiologi? Nah, jadi manfaat dari sosiologi, yang pertama, sosiologi tadi itu kan ilmu yang mempelajari tentang masyarakat ya, baik interaksinya ataupun lingkungan yang terjadi di masyarakat. Nah, manfaatnya yang pertama tentu dapat memahami kepada diri kita, menyadari pada diri kita bahwa manfaat dari sosiologi itu paham siapa sih diri kita, memahami diri kita. Nah, bagaimana interaksi diri kita kepada masyarakat? Ya, bagaimana interaksi diri kita pada masyarakat? Disinilah apakah kita tuh sudah benar sih interaksi kita ke masyarakat itu? Misalkan, kalau saya sendiri sebagai pelajar, apakah sudah benar saya berinteraksi kepada masyarakat? Apakah tingkah laku saya sudah baik kepada masyarakat? Nah, dengan mempelajari sosiologi tadi, mempelajari tingkah laku, interaksi masyarakat, jika saya belum baik gitu ya interaksinya kepada masyarakat dengan mempelajari sosiologi, maka kita tahu, oh jadi saya berbicara kepada orang yang lebih tua itu belum sopan. Kalau menggunakan nada yang keras, maka saya harus memperbaiki dong. Harusnya kita memperbaiki dengan berbicara yang sopan, lemah lembut kepada orang yang lebih tua. Kemudian bagaimana cara kita berinteraksi kepada masyarakat, yaitu dengan berbicara yang baik, bersopan, kemudian menyapa kepada orang yang misalkan lewat di mana gitu kan, kita menyapa. Jadi banyak banget manfaat sosiologi, baik pada diri kita, kepada masyarakat setempat. Contoh dari sosiologi. Ini di sini terdapat dari kumpulan pelajar ya sedang berinteraksi. Nah, jadi contoh interaksi sosial tuh seperti ini ya, sosiologi contohnya kurang lebih seperti ini. Jadi ini ada pelajar, antar pelajar berinteraksi baik membicarakan masalah komunikasi atau masalah adab yang baik atau norma yang baik. Nah,
Itu adalah contohnya. Baik, bismillah, kita lanjut yang kedua. Soal kedua adalah jelaskan intisari dari makalah saudara-saudara. Dan di sini makalah saya kemarin mendapatkan makalah mengenai konflik sosial. Ya, jadi kita tahu nih, apa sih itu konflik? Tentu teman-teman sudah tahu nih, udah nggak asing lagi nih bagi kita ya. Jadi konflik itu adalah perselisihan, kemudian permusuhan, pertikaian yang tujuannya itu harus diselesaikan ya. Harus diselesaikan, harus dientaskan konflik tersebut. Nah, konflik itu berasal dari kata konfiguras yang artinya saling memukul. Nah, paham pengertian konflik tadi? Yaitu perselisihan, permusuhan yang harus dientaskan, yang harus diselesaikan. Itu faktor penyebab konflik. Nah, ternyata kalau kita, yaitu ada beberapa faktor yang penyebab dari konflik tersebut, teman-teman. Yang pertama, tentu kalau ada konflik itu adanya faktor mungkin perbedaan pendapat, kemudian adanya kepentingan yang berbeda, kemudian ada juga perubahan sosial yang terlalu cepat. Nah, itu bisa menjadi penyebab timbulnya suatu konflik pada masyarakat ya. Bukan hanya pada masyarakat, mungkin bisa di antara mahasiswa, mungkin bisa di antara pelajar, dan lain sebagainya. Kemudian kita lanjut ke dampak. Nah ya, dampak ya, tentu setelah ada konflik, kemudian ada faktor penyebab, ada dampaknya. Nah di sini dampak tentu ada yang dampak positif dan ada dampak yang negatif, benar? Benar sekali. Nah jadi apa itu dampak positifnya? Dampak positif dari konflik tentu kalau misalkan terjadi suatu konflik, dampak dari positifnya itu bisa menimbulkan kerjasama antara kelompok tersebut ya, semakin kompak dalam kelompok tersebut untuk menyelesaikan konflik. Itu salah satunya. Kalau dampak negatifnya dari konflik itu tentu akan membuat antara kedua kelompok ini untuk meninggalkan nilai-nilai norma agama atau norma-norma yang lain tentunya ya kan. Kalau berkonflik ya kan, meninggalkan norma-norma yang harus dipatuhi itu mungkin bisa ditinggalkan, karena dampak dari konflik itu kalau misalkan konflik ya tidak bisa diselesaikan secara baik atau secara dengan baik-baik, diperbicarakan dengan baik, maka akan menimbulkan suatu rasa yang kebencian ya, kebencian kepada antar kelompok atau antar perorangan, yang jika itu konfliknya berupa individu maka akan menimbulkan suatu permasalahan ya, menimbulkan suatu kebencian dari individu tersebut. Sekarang kita masuk kepada bentuk konflik. Nah, jadi bentuk konflik itu ada 5 teman-teman. Yang pertama individu, kemudian konflik antar individu, konflik antar kelompok, kemudian konflik rasial, kemudian politik sama internasional. Kalau internasional tentu udah kayak negara sama negara. Nah, jadi itu. Oke, di sini kita ambil contoh adalah di ini, seperti gambar di sini. Di sini adalah gambar di mana antar pelajar itu tawuran. Nah, ini sangat tidak baik dan sangat harus tidak kita contoh. Nah, tawuran itu penyebabnya apa? Nah, mungkin penyebabnya ada kepentingan yang berbeda antara kedua kelompok. Ya kan, kelompok A mungkin berbeda dan kelompok B berbeda. Nah, di sini bagaimana kita cara menyelesaikan konflik tersebut? Tentu menyelesaikan konflik tersebut adalah dengan cara yang baik-baik. Ingat, kita dengan cara yang baik-baik terlebih dahulu. Jangan sampai kita menggunakan tindak kekerasan yang tidak seharusnya kita lakukan. Ya, yang pertama dengan baik-baik. Nah, bagaimana caranya? Yaitu dengan mempertemukan antara kedua kelompok tersebut, kemudian membicarakan apa akar permasalahannya, kemudian apa yang menyebabkan kelompok A dan kelompok B tidak setuju. Nah, seperti itu. Jadi di sini juga ada keterbukaan antara kedua belah pihak atau ada antara kedua kelompok, kemudian juga antara kelompok yang satu. Ketika ada salah satu kelompoknya yang membicarakan, maka mendengarkan, ada keterbukaan. Nah, insya Allah di sini konflik dapat terselesaikan dan tidak langsung menggunakan dengan tindak kekerasan. Nah, itu tidak dibuat. Lanjut ke soal ketiga. Bismillah. Jadi soal ketiga itu menurut saudara apa hubungan mata kuliah sosiologi dengan program bimbingan dan konseling Islam? Nah, baik, jadi tadi kan kita udah bahas nih sosiologi. Sosiologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang masyarakat, interaksi masyarakat, perilaku masyarakat. Nah,
Kemudian kalau bimbingan dan konseling Islam itu apa? Jadi kalau bimbingan itu merupakan pengembangan potensi yang dimiliki oleh klien. Kemudian kalau konseling itu merupakan nama kegiatannya, ya, konseling itu nama kegiatannya atau mengentaskan masalah. Kemudian jadi bimbingan dan konseling Islam merupakan proses bantuan yang diberikan kepada peserta didik atau klien dengan tujuan mengentaskan masalah yang awalnya kehidupannya KST, kehidupan sehari-hari efektif terganggu, kita entaskan menjadi kehidupannya cash, kehidupan efektif sehari-hari, kehidupan efektif sehari-hari. Nah, maka salah satu tujuan dari bimbingan dan konseling itu adalah mengentaskan masalah. Nah, kalau di sini bimbingan dan konseling Islam berarti proses bantuan yang diberikan kepada klien atau peserta didik dengan selaras, ya, kehidupannya selaras baik di dunia dan di akhirat, tentu dengan syariat oleh Allah Subhanahu wa taala atau dengan peraturan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, tidak keluar dari syariat Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini juga berlandaskan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Baik, jadi hubungannya kita masuk ke hubungan antara sosiologi sama program bimbingan dan konseling. Sosiologi, ilmu yang mempelajari tentang perilaku, ilmu yang mempelajari tentang masyarakat, interaksi masyarakat. Nah, jadi kalau sosiologi di sini perilaku misalkan. Nah, di sini kita tandai dulu perilaku, ya. Misalkan dalam sosiologi itu kan belajar perilaku. Nah, di sini kita dapati misal perilaku pelajar yang kurang baik pada masyarakat. Nah, banyak sekali sekarang kan pelajar yang kurang baik terhadap masyarakat, banyak pelajar yang terjerumus ke jalan yang salah, ya kan. Kemudian di sini hubungannya dengan bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling Islam itu membantu mengentaskan masalah individu, ya, agar kehidupannya menjadi khas. Di sini tadi yang sosiologi ada anak atau pelajar yang perilakunya kurang baik terhadap masyarakat, perilakunya sudah menyimpang gitu, ya, sudah menyimpang dari pelajar yang lain. Biasanya kalau pelajar yang lain kan mungkin pelajar yang lain itu rajin, kemudian kalau ini dia sudah suka membolos kayak gitu kan, suka membolos, sudah mau mencoba-coba meminum hal-hal yang minuman yang dilarang oleh agama. Nah, jadi di sini hubungannya dengan program bimbingan dan konseling, jadi kita membantu anak tersebut agar tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang negatif. Nah, bimbingan tadi kan untuk membantu mengentaskan masalah individu. Di sini tadi anak dibantu untuk mengentaskan masalahnya, ya, mengentaskan masalahnya agar tidak terjerumus ke hal yang negatif. Tadi yang menyimpang. Nah, kita tanyain dulu, kita temui anak tersebut. Nah, jadi kan bimbingan dan konseling ini nanti ada 10 jenis layanan. Nah, 10 jenis layanan itu ada layanan orientasi, layanan informasi, layanan penempatan dan penyaluran, penguasaan konten. Jadi ada 10 jenis layanan, kemudian ada 6 kegiatan pendukung. Nah, jadi kalau 10 jenis layanan ini tadi sudah terselesaikan, maksudnya alhamdulillah nggak ada halangan, maka kita tidak menggunakan 6 kegiatan pendukung tadi. Nah, tapi namun kalau misalkan yang 10 tadi ada hambatan, maka kita gunakan yang 6 pendukung tadi. Nah, jadi kita kembali lagi yang sosiologi tadi, ini yang contoh kecilnya tadi yang masalah yang tadi, ya teman-teman, yang cuma satu ini perilaku, misalkan perilaku menyimpang di masyarakat. Nah, kita sebagai di jurusan bimbingan dan konseling, kita membantu individu ini, kita rangkul individu ini, pelajar ini kita rangkul, kita bicara aja dia bicara baik-baik, mengapa dia mulai menyimpang dari pelajar yang lain, apa penyebabnya, apa faktor penyebabnya, apa yang membuat diri kamu seperti ini. Nah, kita mulai berkonseling kepada klien tersebut, kepada pelajar tersebut. Nah, jadi setelah kita ngobrol, mungkin dia mengungkapkan penyebabnya adalah yang pertama, mungkin dia terpengaruh oleh temannya, bisa jadi, atau kurang diperhatikan oleh orang tuanya, bisa jadi, atau dia kurang bimbingan agama. Nah, jadi kita sebagai seorang konselor atau sebagai konselor, insya Allah ya, sebagai konselor di sini diberikan informasi. Jadi pelajar, misalkan pelajar kamu seperti ini, kamu harus bisa mengendalikan diri kamu, kemudian harus bisa berpikir lebih jauh lagi, apa dampaknya jika kamu mulai membolos, jika kamu mulai mencoba-coba, jika kamu tidak mengikuti pelajaran sekolah, banyak sekali yang kamu ketinggalan. Apakah kamu
nggak menyesal nanti di masa depannya. Nah, kita pokoknya beri arahan, beri motivasi agar dia mau kembali ke jalan yang baik lagi. Nah, di sini juga kita bisa berikan layanan agama, berikan landasan agama. Bahwasanya kalau misalkan kamu mau mencoba-coba dengan minuman yang dilarang oleh Allah, maka kamu akan jauh dari Allah, dan kemudian Allah ya akan jauh dari Allah, dan kamu bukan hanya mendapatkan dosa, kamu akan jauh dari Allah, mungkin bisa juga kamu jauh dari orang tua. Nah, disinilah kita memberikan layanan agama. Kita ajak dia untuk kembali ke jalan yang benar, kemudian kita berikan motivasi. Misalkan dia bilang seperti ini, tapi aku udah kayak gini, apakah Allah masih mau menerima aku, mau menerima tobatku? Biasanya seperti itu. Nah, ini udah ada nih teman-teman tanda-tandanya nih, dia mau kembali kan. Nah, di situ kita beri lagi motivasi. Nah, pelajar jangan berpikir seperti itu. Allah itu Maha Pengampun. Salah satu ayatnya yang menjelaskan yaitu fi rahmatillah, jangan berputus dari rahmat Allah. Jika kita sungguh-sungguh bertaubat dengan taubatan nasuha, insya Allah Allah akan memberikan itu, memberikan taubat, memberikan ampunan kepada kita insya Allah ya. Nah, disitulah teman-teman, jadi bimbingan dan konseling sama sosiologi itu sangat berpengaruh bagaimana perilaku individu terhadap masyarakat, bagaimana interaksinya terhadap masyarakat. Nah, di sini bimbingan konseling juga mempelajari itu, tingkah laku bimbingan konseling ya, tingkah laku antar individu, kemudian perkembangannya bagaimana, dia sifatnya bagaimana. Jadi sangat berkaitan erat sekali. Soal selanjutnya yaitu soal yang keempat, yaitu bagaimana sikap saudara menyikapi perbedaan ras, suku, bahasa, bangsa ditinjau dari sosiologi, dan bagaimana Islam juga menyikapi keberagaman tersebut. Nah, baik. Jadi bagaimana sih perbedaan bahasa, suku, ras, dan agama ditinjau dari sosiologi? Nah, jadi perbedaan itu semua jika menurut saya ditinjau dari sosiologi, maka yang pertama kita harus menyikapinya dengan sikap yang baik ya. Maksudnya yang pertama kita tidak boleh dengan adanya perbedaan suku, ras itu tidak menghina, atau bukan menghina ya, kayak merendahkan suku ras dari bangsa lain, atau merendahkan perbedaan suku, itu kita tidak boleh. Jadi kita menyikapinya dengan sikap yang baik, toleran terhadap semua suku ras, bahasa, bangsa, itu semua ya, kita tetap toleran. Nah, kemudian selanjutnya adalah kita boleh juga bergaul dengan orang yang mempunyai suku berbeda, bahasa yang berbeda. Nah, kita boleh bergaul, dalam artian kalau kita bergaul di situ, kita juga tidak boleh ketika kita sedang bergaul dengan orang yang berbeda ras, suku, agama, ketika kita berbincang kita nggak boleh merendahkan suku mereka, kemudian tidak boleh membeda-bedakan suku mereka. Kita tetap sama, NKRI, kita tetap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, malahan dengan adanya perbedaan itu kita menjadikan kuat ya. Kita menjadikan kuat, dan ingat kita kan di Indonesia ini mana yaitu adalah Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu juga. Jadi dengan adanya perbedaan, jangan menjadikan itu sebagai konflik, jangan menjadikan itu sebagai permasalahan, jadikan perbedaan itu sebagai pelengkap ya, pelengkap untuk saling mengenal, untuk saling mengetahui antara satu suku dengan yang lain, dan kita berhubungan baik dengan suku tersebut, bertukar informasi, bahkan bisa kita bersaudara ya kan. Nah, bagaimana pandangan Islam tentang perbedaan beragama tersebut? Nah, jadi Islam itu merupakan negara yang damai. Islam membenci akan adanya suatu tindak kekerasan. Nabi Muhammad SAW tidak mengajarkan untuk ketika ada perbedaan, tidak mengajarkan harus menggunakan tindak kekerasan. Bahkan ketika zaman Nabi dulu teman-teman, di zaman Nabi Muhammad SAW, ketika beliau berdakwah, beliau
beliau itu kan ketika berdakwah itu banyak sekali yang tidak menerima beliau, ya kan. Lalu apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW? Apakah beliau langsung menghajar orang-orang yang menolak dakwahnya beliau? Tidak. Apa yang dilakukan beliau? Beliau sabar, kemudian beliau dicaci atau direndahkan pada saat itu ketika berdakwah, beliau tetap diam dalam artian bukan diam tidak melakukan tindak kekerasan, namun beliau dengan sifat kelembutannya, kebijaksanaannya beliau berdakwah. Nah, jadi itu Nabi Muhammad SAW ketika berdakwah baik secara sembunyi-sembunyi ataupun secara terang-terangan tidak mengajarkan tindak kekerasan. Nabi tidak sedikit pun mengajarkan kepada kita untuk walaupun ada perbedaan suku, perbedaan ras, bahasa, bangsa, tidak mengajarkan kepada kita umat Islam untuk melakukan tindak kekerasan, untuk menghina, untuk mencaci. Tidak, itu semua itu tidak diajarkan oleh Islam. Lalu bagaimana Islam menyikapi adanya perbedaan tersebut, adanya keberagaman tersebut. Nah, adanya keberagaman tersebut adalah untuk kita adanya keberagaman tersebut untuk kita toleran, yaitu bagaimana kita menghargai, menghormati. Kita menghormati perbedaan pendapat, ya. Kita tetap menyikapi, tetap berbuat baik kepada orang yang berbeda ras, suku, bangsa, dan bahasa. Bahkan ayat Al-Quran yang menjelaskan itu surah Al-Hujurat, ya, menjelaskan bahwa dengan adanya berbangsa-bangsa, bersuku-suku, itu tujuannya adalah untuk kita bisa mengenal antara satu suku dan lain, mengenal antara satu suku dengan suku yang lain. Nah, dengan mengenal tersebut menjadikan persaudaraan, menjadi damai. Jadi Islam tidak memandang perbedaan itu sebagai suatu konflik, sebagai suatu pertikaian, tapi sebagai suatu yang dapat membangun. Disimpulkan bahwa perbedaan suku, ras, bahasa, dan bangsa itu cara menyikapi kita sebagai pelajar muslim adalah dengan toleran, tidak menjelek-jelekan, tetap kita bisa berbuat baik kepada mereka, bisa menjalin hubungan baik, dan bisa menjalin hubungan kekeluargaan. Jadi jangan sampai ada tindak kekerasan.